Baru kemudian, ketika dia putus asa, ibu tiri yang tidak berharap untuk mengubah wajahnya mengambil inisiatif untuk datang mencarinya, mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menyediakan biaya pengobatan, tetapi memintanya untuk melakukan sesuatu untuk Lintang. Kemudian dia menyadari bahwa ibu tirinya telah membiarkan dia menggantikan Lintang untuk menikahi Lukas yang telah menjadi orang yang sekarat. Dia harus melakukan ini untuk biaya pengobatan ibunya. Setelah dia menikah dengan Lukas, orang-orang ini masih menolak untuk melepaskan dirinya. Agar dapat menghindarinya, ibu tirinya memindahkan ibunya ke tempat tersembunyi. Dia dan ibunya diizinkan melakukan panggilan video secara berkala. Jika Lina tidak patuh, maka mereka akan mengendalikan ibunya. Mereka akan menyakiti ibunya. Jadi sekarang ibunya terjepit erat di dalam telapak tangannya. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia tidak bisa meninggalkan keluarga Lu. Dia tidak bisa meninggalkan Lukas. Lina harus menyimpan rahasia dan tidak membiarkan orang lain tahu. Kalau tidak, mereka akan menyiksa ibunya. Jadi, tidak hanya tubuhnya yang terperangkap di keluarga Lu, tetapi hatinya juga menderita dan tidak bisa dilepaskan. Pada titik ini, Lina hanya bisa menanggung semua keluhan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Titi mendengus. "Hei, kamu seorang wanita sampah. Kamu tidak dapat mengingat identitasmu. Aku tidak tahu bagaimana menjadi seorang tutor. Aku merasa malu ketika melihatmu. Jika kamu tidak mencari sesuatu, apakah kamu siap untuk memasuki rumahku? Kamu dapat mendengarkanku? Ayahmu baru-baru ini memiliki beberapa masalah perputaran keuangan dan membutuhkan sejumlah uang untuk diinvestasikan. Jika tidak, perusahaan ayahmu akan jatuh. Karena kau seorang yang diasuh oleh keluarga Lin, kau harus berkontri mobil pada keluarga Lin. Kamu juga, karena kamu sudah masuk keluarga Lu, kamu harusnya berterima kasih. Jadi, kamu harus berbicara dengan keluarga Lu. Biarkan mereka meminjam uang atau berinvestasi di perusahaan kita. Dan aku juga dengar Tuan Louis telah kembali. Hal kecil ini kamu juga bisa bertanya padanya. Dia melambaikan tangannya dan bisa melakukannya untuk kita." Setelah Lina mendengarkan, dia bergumam di dalam hatinya. Dia ingin membuat bangkrut keluarga Lin. Selain itu, dia menikah dengan keluarga Lu, tetapi semua orang tahu bahwa dia hanya membayar hutang. Keluarga Lu masih ada waktu untuk membencinya, memperlakukannya saja dia sebagai pengasuh. Bagaimana dia bisa menjanjikan permintaannya? Lalu si Louis, si cabul itu, dia tidak ingin memiliki hubungan dengannya. Lina berkata, Aku khawatir. Aku tidak bisa melakukannya. Mereka tidak akan menjanjikanku." Setelah Titi mendengarkan, dia sekali lagi membanting tangannya ke wajah Lina. "Apa gunanya bagimu? Sia-sia. Jika mereka tidak menginginkannya, kamu harus menemukan cara. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Aku ingin keluarga Lu memberi perusahaan kita investasi 10 juta. Keluarga Lin tidak bisa bangkrut. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan memberikan ibumu untuk menghentikan obatnya. Dan kamu tinggal menunggu mengambil mayatnya." Mata Lina menunjukkan ekspresi marah dan sabar.
dan telapak tangannya bergetar karena terlalu ketat. Aku tahu dia hanya bisa menyetujuinya. Lintang tidak sabar dan masalah bisnis macam ini diserahkan kepada wanita sampah ini untuk menghadapinya. Ibu, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Kita masih harus menghias kuku. Kamu tahu kukuku habis dan aku harus melakukannya lagi. Titi berkata kepada anaknya. Iya, baiklah. Ibu akan membawamu untuk merawat kuku. Kuku anak perempuanku harus cantik dan cerah, dan seharusnya tidak ada rasa malu. Tepat sebelum Titi pergi, dia tampak menghina dan menatap Lina. Hei, kamu harus membersihkan rumah sebelum kamu pergi. Semuanya harus bersih. Belajar sebagai bagaimana menunggu siswa. Jangan biarkan orang mengatakan akan melakukan apa. Bekerja sebagai pelayan tidak bisa. Membuat malu keluarga Lin saja. Setelah bersih, kamu baru bisa pergi. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan anaknya untuk